Halo semua, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Erwin Pandi dari Minestocks Indonesia. Yes, hari ini akhirnya IHSG ditutup sedikit membaik ya, walaupun masih ada di zona support. Dan speechless dengan hari ini dari Raja ya, speechless bener deh. Karena nggak ada yang duga bisa naiknya seperti itu ya. Saya kaget ya, amazing banget, nggak nyangka. Thanks lah, thanks God ya sudah bisa ini. Terus kalau orang tanya sentimennya apa pak? Roja bisa naik. Kalau dengar dari cerita di luaran ya, ya karena nggak kebeli Ratu. Ratu cuma dapat 2 lot, jadi belinya Raja. Hmm, bener nggak sih? Kalau kayak begitu cuma karena alasannya begitu, berarti market kita sangat-sangat serem menurut saya. Karena ini kayak judi aja, beneran. Beneran seperti judi aja. Masa gara-gara nggak ikut 100, so ayo kita tubruk Raja, karena Raja pasti naik. Come on, man. Itu sih kalian kalau kalau kalian punya pikiran kayak begitu, ya kita tinggal tunggu waktu aja. Satu saat sampai Anda akan tertendang dari market. Serius. Terus apa yang bikin Raja naik? Ya, pengen tahu atau pengen tahu doang atau pengen tahu banget nih? Ya sementara saya belum bisa cerita banyak soal bagaimana dan kenapa Raja bisa naik. Tapi orang memperkirakan valuasi Raja after Ratu yang notabene adalah anak usahanya ya, nanti setelah IPO harganya jadi berapa, itu kan ada peningkatan, otomatis akan membuat valuasi Raja juga terkerek naik karena valuasi Raja nempel sebagai induk ya, punya aset ya, aset adalah Ratu. Nah, aset ini kalau nilainya bertumbuh dengan sangat signifikan, otomatis yang jadi induknya otomatis naik dong. Nah, itu satu alasan. Alasan lain ya mungkin karena tadi saya bilang tadi ada euforia di market yang nggak dapat Ratu tubruk Raja, karena besok kalau memain Ratu Ara pasti Raja juga akhirnya ditubruk. Wow, kalau memang benar itu ya ikut happy aja deh, ikut happy aja. Tapi kita sebaiknya jangan gitu ya. Setiap kali kita melakukan investasi jangan gitu. Coba lakukan research. Ada apa ya? Jangan cuma gacor ngawur doang, ikut-ikutan doang. Endingnya malah kurang baik. Itu yang agak menurut saya akan membuat someday kita akan tergelincir. Dan ketika tergelincir, vleng, hilang. Ya, bahaya. Portofolio jadi berkurang. Ya, cerita dikit ya, portofolio saya luar biasa banget. Orang bilang Santa Claus Rally kemarin nggak ada, ya saya masih dapet itu ya. Terus January Effect, saya sempat pesimis. Bahkan kalau kalian lihat di IHSG, jelas akan sangat pesimis. Karena apa? Karena IHSG-nya kayak begitu, tapi saya berhasil bahkan hari ini breakout gitu ya, luar biasa banget. Kalau tanya dapat dari mana? Ya saya switch dari beberapa emiten saya sebagian ya, yang kebetulan nggak kemana-mana ya sudah naik sih, tapi saya switch sebagian ke Raja. Dan bam, hari ini saya nggak nyangka beli Raja tuh beberapa hari yang lalu, bukan beberapa hari yang lalu, mungkin ya mungkin sudah cukup lama ya, ya sedikit, tapi kemarin-kemarin saya switch karena dana saya terbatas, jadi saya mau nggak mau harus mengurangi porsi yang satu untuk enggak yang porsi yang lain. Dan jujur saya sebenarnya jarang trading, jarang banget akhir-akhirnya trading, jadi saya cuma di sela-sela kesibukan saya, apalagi kalian tahu kan saya ngurusin IPO-nya, jadi ya saya cenderung setengah-setengah merem lah. Tapi ya puji Tuhan, wow hari ini luar biasa, saya kaget, jujur kaget lihat kok bisa kayak gini, kok gini ya. Dan
ada banyak cerita menarik ya. Someday lah kalau kita mungkin gathering atau kapan gitu ya. Nah, nanti saya akan cerita-cerita lagi lah. Tapi sementara ya ini banyak banget cerita-cerita di saya dalam satu kurun waktu yang sangat singkat ini luar biasa. Dari terakhir kita ketemu pas kapan ya? Pas waktu Pak Handoko datang ya dari Pontianak. Ya itu bahkan lebih banyak Pak Handoko yang cerita kan. Saya cuma sedikit aja sekilas saja. Tapi harusnya dari sekilas cerita saya udah bisa bikin kalian profit. Dan apalagi yang sekarang. Oh ini sih ya awal tahun ya. Eh, Mungkin banyak orang mungkin akan pesimis. Jujur saya pesimis. Dan lucunya tadi pagi saya cerita mengenai US dollar di morning briefing ya sama tim. US dollar yang cenderung menguat, IDR yang cenderung melemah, ada potensi Indonesia akan BRIS jadi solusi. Dan sore ini tiba-tiba ada beritanya tentang BRIS. Wow, saya kaget juga. Padahal ketika itu nggak ada ya pure ini analisa saya gitu ya. Jadi banyak sebenarnya kita bisa lihat market outlook terus akan membawa kita ke emiten, ke sektoral, terus kalau ke emiten. Nah, di Ratu itu banyak cerita negatif ya. Saya tadi pagi kaget karena ada cerita kalau Ratu itu PUPS dari Raja gitu ya. Makin lama makin sini makin gila lah. Dan itu keluar dari analis loh. Come on, sampai kita cross check ke emitennya langsung dan tidak ada di prospektus, nggak ada. Dan tim investment banking kita juga memastikan kalau tidak ada hal seperti itu. Dan research report keluar dari sekuritas yang menurut saya cukup pada nama ya, tapi misleading banget. Sempat di awal itu yang nge-break. Akhirnya saya baru tahu, oh jangan-jangan ini nih yang membuat beberapa waktu ini Raja kayak susah banget naik, nggak bisa naik-naik karena ya itu ternyata di belakang ada sentimen yang buruk kalau Raja PUPS Ratu, dan membuat Raja itu kayak perusahaan kayak Adaro gitulah. Itu membuat Raja jadi kayak malah bukan menjelang IPO Ratu bukannya naik, malah cenderung nyungsep waktu itu. Thanks God kita udah tahu, udah akhirnya kita tahu sumber masalahnya. Ya, makanya saya bilang kemarin kayak seolah-olah ketika mau IPO Ratu ini menjadi banyak sabotase ya. Enggak, ya gitulah. Cannot speak more karena ini ada dunia digital ya, jadi ada rekam jejaknya. Dan yes, banyak research report atau review yang bukan memberatkan, tapi membuat valuasi Ratu menjadi kurang baik. Ya nggak apa-apa, nggak beli juga nggak apa-apa gitu ya. Kita malah seneng kok. Better jangan beli sekalian, gitu. Kita happy. Dengan begitu kita pulang untuk dapetin barang kan lebih besar kan. Nggak apa-apa, kita seneng, jujur seneng. Ngapain daripada dijelek-jelekin. Valuasi mahal, premium ya. Bandingin dengan Medco, dengan energi, dengan PE ratio yang murah dan lain-lain. Ya kalau dipikir-pikir gitu ya, saham hari ini yang menopang indeks yang bisa terbang justru malah cenderung valuasinya mahal-mahal. Kenapa dihargain mahal? Karena belum price in apa prospek atau aset atau apapun itu yang mereka akuisisi itu belum tercermin di dalam aset gitu loh, sehingga dia harganya itu tidak bisa teradjust gitu loh dengan valuasi atau berdasarkan aset-aset yang mereka bawa masuk gitu loh. Kecuali P ratio tinggi, mereka nggak ngitung kalau ada beberapa yang komponen yang belum masuk ke sana sehingga membuat dari tinggi. Dan termasuk juga Raja dan Ratu dan Petro, semua saham-saham Pak PP itu ada di level premium. Tapi kita lihat sampai hari ini malah justru kinerjanya paling bagus ya, itu saham bagus, kinerja perusahaan juga bagus, ada resiliency ya, kekuatan market yang membuat masih bisa naik gitu ya. Itu
Ya, itu sering-sering saya. Jadi kalau kalian dapat dapat research report dari Ratu yang maksudnya yang mengatakan tentang Ratu, ya silakan. Ya, kalau nggak yakin, kalau ragu-ragu, please ya silakan ikuti kata hati ya. Saya tidak mulai sekarang saya tidak akan pom-pom lah istilahnya ya. Ngapain gitu kita counter, saya juga nggak bisa menjamin juga kan Ratu pasti akan sampai gimana banget, tapi yang saya tahu ini perusahaan bagus dan akan mempunyai kinerja yang juga kedepannya berprospek bagus. Orang cenderung hanya melihat di masa lalu, kinerja masa lalu, mereka tidak melihat ke apa yang akan terjadi di masa depan. Itu yang missnya di situ. Oke, ya kita langsung masuk ke composite. Hari ini lumayan ya, transaksi 8 triliun, tapi asing masih net sell 535,4. Ya potensi besok sih, kalau IHSG nggak kuat, naik ke atas rendang, waspada dia bisa turun lagi ya. Terus sektoralnya bagaimana? Coba kita cek sektoralnya. Ya masih di bawah ya, nggak heran. Consumer cyclicals juga lagi disupport. Energi, oh udah nutup gap, bagus. Finance juga sama koreksi. Nah ini banyak yang koreksi-koreksi ya. Healthcare, nah ini termasuk yang memiliki sinyal bagus nih sektoralnya. Industri, nah ini rebound dari bottom, tapi lebih ke arah technical aja saya yakin. Infrastruktur, rebound dari support, jangka pendek sementara ya. Consumer non cyclical, cakep nih reboundnya nih ya. Dari supportnya kita, terus properti, ya juga ada perlawanan ya. Ada beberapa emiten, ada beberapa sektor yang lumayan ya. Tekno juga bagus, menarik, dan terakhir transportasi. Jadi kalau lihat ini sektoral harusnya IHSG sih ya masih belum kuat ya. Tapi nggak tahu, kita lihat. Apalagi besok ada 3 IPO by the way, dan moga-moga bisa menopang indeks atau memberikan sentimen positif, menularkan vibe optimism di market. Oke, terus ulasan kemarin ada rekomendasi adalah TAPG. Hari ini juga oke, tapi belum breakout, tapi masih bagus sahamnya. Habis itu ada MLPL, ini juga menarik, cuma belum bisa breakout. Ada BOAT, ya not yet ya, gagal. BRPT, BRPT cakep ya, good. Dan terakhir adalah SSMS, ini juga menarik ya. Terus buat besok apa aja? Buat besok pertama adalah United Tractor, nice rebound dari support. Ada SSIA, rebound juga dari support, ini menarik. Aman Mineral, rebound dari support. Terus habis itu ada 2 emiten sektor healthcare, yaitu Hermina ya dan Mitra Keluarga. Ini dua-duanya bagus, menarik ya. Kita tahu ya penyakit lagi banyak, lagi ramai, jadi ya stay health aja, jaga kesehatan aja, stay safe aja. Sebenarnya ada lagi ya, kita kasih aja deh. Ada selain 5 tadi, ada 4 lagi. Ada kandidat, tadi kan waktu saya screening ada kandidat, cuma saya nggak berani kasih tahu dulu. Maksudnya saya mesti lihat dulu, cek dulu ya, bagus gitu. Pani oke, good. Besok kalau breakout silakan cermati. Unilever rebound dari support, moga-moga besok lanjut. Saratoga ini juga sama, rebound dari support. Dan terakhir adalah Java, rebound dari support ya. Karena saya screening tadi lihat ada beberapa emiten, jadi saya pilih-pilih, tapi akhirnya saya pikir udah kasih aja deh gitu ya. Nanti kita semoga market bisa begitu jalan kan, kita juga bisa tahu, oh kemarin ada 9,
emiten, terus ada 4 atau 3 naik, ya udah kejar di 3 itu aja, yang 5 mungkin kita lagi pantau-pantau buat catatan. Nah itu penting catatan biar nggak lupa. Oke, gitu aja market review ulasan saya untuk tanggal 7 Januari 2025. Besok adalah kita IPO Ratu, ya doakan lancar semua. Oke, sampai jumpa, stay safe, stay healthy, and God bless you all. See you.